Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Stepanuswita, dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya mengejar mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan kode mata kuliah 05174. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jenjang pendidikan sarjana pada semester 3 di program studi Sistem Informasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek merupakan mata kuliah praktikum yang memberikan dasar pemahaman mahasiswa dalam membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, mahasiswa diharuskan memahami mata kuliah algoritma struktur data dan lab pemrograman dasar yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Kedua mata kuliah tersebut menggunakan bahasa pemrograman C, yang masih ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java pada mata kuliah ini. Tetapi fokus utama dari mata kuliah ini ialah memahami konsep utama dari Object Oriented Programming atau OOP. Pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait sejarah bahasa pemrograman Java, perbedaan antara orientasi terstruktur dan objek, dasar-dasar pemrograman, hingga pembahasan detail mengenai paradigma pemrograman berorientasi objek atau biasa dikenal dengan istilah Object Oriented Programming. Dengan penyelenggaraan mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke mata kuliah berikutnya, yaitu tugas proyek pemrograman desktop. Selain itu, diharapkan lulusannya mendapat bekal yang cukup untuk mengikuti ujian sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dengan skema Junior Programmer. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek adalah mahasiswa mampu memahami praktikum OOP serta dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan paradigma dan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Adapun capaian pembelajaran keterampilan umum atau KU10 yaitu mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware serta algoritma dengan menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus pada KK1 yaitu mampu mengembangkan teori serta metode atau teknik pada domain manajemen dan governance atau MAGO dan informatik konsep atau INCO. Capaian pembelajaran pengetahuan P1 memiliki konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus. P2 memiliki konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. P3 mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritma pemrograman yang efektif dan efisien, serta dapat merancang, membangun, mengelola aplikasi sistemasi secara tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara tatap muka di lab komputer dengan jumlah 14 kali pertemuan. 7 pertemuan awal sebelum ujian tengah semester, dan 7 pertemuan setelah ujian tengah semester sebelum ujian akhir semester. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, mengunduh hasil demonstrasi praktikum, serta mengumpulkan tugas di LMS Unicom. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan fitur diskusi pada LMS untuk berkomunikasi dengan dosen dan kelompok kecil mahasiswa lainnya. Alat bantu yang digunakan dalam perkuliahan di laboratorium adalah Visual Studio Code dan Java Development Kit. Materi pembelajaran. Pertemuan pertama, pengenalan bahasa Java, program Java pertama, dasar-dasar pemrograman. Pertemuan kedua, 3, dan 4 adalah memahami bagaimana membuat program dasar menggunakan bahasa Java, di antaranya fungsi output dasar, fungsi input dasar, seleksi, perulangan, dan larik. Pertemuan kelima, 6, dan 7 memahami konsep pemrograman modular dalam Java.
Materinya adalah clustering, pengenalan metode, prosedur, dan function. Pertemuan ke-8 UTS. Pertemuan 9 dan 10 adalah memahami konsep OOP dan pilar ke-1 encapsulation, yaitu pengenalan OOP dan encapsulation. Pertemuan ke-11, 12, dan 13 adalah memahami keyword object, constructor dalam Java, dan inheritance, yaitu mengenal keyword this, static, dan final. Metode dan constructor overloading juga ada inheritance atau pewarisan. Pertemuan ke-14 adalah polymorphism atau kebanyakrupaan. Pertemuan ke-15 adalah abstract class dan inheritance. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Media pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan media pembelajaran berupa 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui Learning Management System Unicom yang dapat diakses di lms.unicom.ac.id. Yang kedua adalah buku ajar Mastering OOP in Java from Beginner to Expert. Penerbit Megatama, penulis Bella Hardiana, Julian Chandrawe, dan Ferry Stefanuswita. Yang ketiga adalah video demonstrasi latihan pemrograman yang dapat diunduh di LMS. Metode pembelajaran yang saya implementasikan adalah student-centered learning. Di antaranya, pembelajaran kooperatif, di mana melibatkan mahasiswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan bimbingan dosen. Fasilitas lab sudah didesain khusus sehingga hal ini bisa dilakukan. Yang kedua adalah ceramah demonstrasi langsung. Yang kedua adalah ceramah atau demonstrasi langsung. Menjelaskan step by step bagaimana cara melakukan pemrograman dengan berbagai studi kasus agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Tanya jawab memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami dan memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Berikutnya adalah latihan soal, sebagai bentuk evaluasi sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa dalam menguasai materi tersebut. Sistem penilaian, tugas 40%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Setiap tugas diberikan umpan balik terhadap apa yang sudah mahasiswa kerjakan, sebagai bentuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Setelah ini, saya akan menampilkan tayangan bagaimana pembelajaran mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek dilaksanakan secara tatap muka atau offline di laboratorium komputer yang akan membahas materi pada pertemuan kedua. Dengan capaian pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, memahami, dan mengerjakan soal yang diberikan mengenai fungsi output dasar dan fungsi input dasar pada pemrograman Java. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahannya, saya akan lakukan presensi dulu di LMS. Oke, sudah presensi. Ya, sebelum kita masuk materi hari ini, saya mau review dulu sebentar ya, untuk mengingat-ingat kira-kira teman-teman masih ingat nggak materi yang dilakukan minggu lalu, yang disampaikan minggu lalu. Oke, kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Tipe data ya. Oke, saya akan coba tes salah satu mahasiswa untuk menyampaikan materi yang minggu lalu ya. Saya coba Syahrul aja deh. Oke, Syahrul, tipe data integer apa artinya? Data integer itu tipe data yang menyimpan suatu angka atau bilangan bulat. Suatu angka atau bilangan bulat ya. Oke, sip. Mantap, teman-teman masih ingat? Kita beri aplaus untuk Syahrul. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas praktikum pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua.
Hari ini kita akan membahas tentang fungsi input-output. Di antaranya fungsi output print F, fungsi output print, fungsi output print ln, fungsi output G option pen, fungsi output scanner, fungsi input scanner, fungsi input buffer reader, dan fungsi input G option pen. Oke, untuk materi hari ini saya akan jelaskan dulu secara terperinci ya, step by stepnya seperti apa. Nanti kalian secara berkelompok dengan teman sebelahnya mencoba satu sama lain saling membantu mengerjakan materi yang akan saya sampaikan di depan. Oke, untuk yang pertama di bahasa pemrograman Java, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, di sini ada yang namanya fungsi untuk menampilkan output yang berbasis command prompt. Di sini fungsinya adalah system.out.printf. Kemudian ada format stringnya di sini, lalu di sini ada argumennya. Di mana ini diapit oleh kutip 2 ya, teman-teman jangan lupa. Argumen di sini ini menandakan variabelnya ya yang mau kita tampilkan. Untuk format stringnya ada beberapa format yang seperti ini. %D untuk bilangan bulat, %F untuk bilangan pecahan, %C untuk satu digit karakter, %S untuk string, dan %B untuk boolean. Ini sebetulnya mirip dengan kalian waktu belajar bahasa C ya. Jadi artinya untuk fungsi ini harusnya kalian tidak terlalu bingung untuk menggunakannya. Contoh, nah ini akan kita coba sama-sama nanti. Untuk pertama kita bikin dulu kelasnya. Kemudian di sini ada public static void main, ya seperti biasa. Ini adalah variabel-variabel yang pernah kalian bikin kemarin ya minggu lalu. Lalu menampilkannya seperti ini. Sebetulnya printf sudah kita coba juga di minggu lalu, namun penjelasannya saya lebih perincikan di hari ini. Berikutnya ada print. Print mencetak data tanpa diikuti baris baru atau tanpa new line. Di mana di sini perintahnya sama seperti yang tadi ya, system.out.print, lalu argumennya. Argumen ini adalah bisa variabel atau langsung teksnya yang mau kalian tampilkan. Contohnya, oke ini pun sama ya. Nanti kita akan coba demokan contohnya seperti apa. Yang berikutnya ada print ln. Nah, kalau yang ini mencetak data diikuti baris baru atau dengan new line. Perintahnya sama juga, system.out. Di sini perbedaannya, di sini ada kata-kata ln-nya. Maka nanti hasil output dari perintah ini adalah baris baru ke bawah gitu ya. Nah, yang ini nih agak menarik. Ini namanya J option pen. Kalau J option pen menampilkan output bentuknya adalah GUI, GUI. Ya. GUI itu adalah apa teman-teman? Ada yang tahu? GUI, Graphic User Interface ya. Jadi tampilannya dia bukan command prompt lagi, tapi dia muncul gitu ya. Ada pop up gitu. Bentuknya tampilan seperti kalau di HTML itu adalah alert swing gitu ya muncul. Sama ya, di sini argumennya nanti ada show message dialog, ini diisinya null ya karena memang bawaannya null. Lalu string yang mau kita tampilkan. Contoh codingnya, ya nanti kita akan sama-sama coba ya coding bareng. Oke, sampai perintah output, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, perbedaannya print dengan print ln itu apa ya? Kemudian contoh outputnya seperti apa? Oke. Perbedaan print dan print ln. Ya, untuk yang print, ini dia mencetak data atau mencetak variabel tanpa ada baris baru. Ya, jadi dia nanti akan terus ke kanan ya, dari kiri ke kanan outputnya. Jadi kalau kalian nanti pakai 2 variabel atau lebih, dia akan berdempetan ke kanan ya hasil outputnya. Kalau untuk yang print ln, ini dia ada baris barunya. Jadi ketika kita tampilkan beberapa variabel di sini, dia akan menunjukkan baris baru ke line berikutnya. Ya. Nanti kita akan coba demokan setelah
penjelasan ini ya. Saya akan menjelaskan tentang input pada pemrograman Java. Yang pertama adalah input scanner. Input scanner ini kalau di bahasa C itu sama dengan scanf. Teman-teman ingat scanf ya? Nah, tapi di sini memang di bahasa Java kita menulisnya agak cukup panjang. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Ya, ini bahasa bakunya ya. Mungkin teman-teman harus sedikit menghafal codingan ini karena ini bahasa bakunya dari bahasa Java. Nanti ketika kita mau minta inputan dari user, kita di sini nanti minta dengan nama variabel input.nextLine. Ya, nextLine ini berarti dia akan menerima inputan dengan baris baru atau tipe datanya adalah string. Untuk yang ini tinggi badan, contoh di sini kita next float. Kalau next float berarti dia meminta inputan dengan tipe data apa? Float ya. Float artinya dia tipenya adalah angka ya. Nanti ditampilkan menggunakan printf atau fungsi-fungsi output yang tadi sudah kita jelaskan. Metode-metodenya nanti juga ada di sini ya. Kita akan bisa lihat beberapa metodenya. Nah, yang berikutnya inputannya adalah JOptionPen. JOptionPen juga ini sama, inputannya berbentuk GUI seperti JOptionPen pada fungsi output. Jadi nanti ketika kita panggil fungsi ini, dia akan muncul pop-up ya, meminta inputan. Oke. Untuk pembahasan materi, kita akan coba sambil demo ya. Teman-teman silakan buka Visual Studio Code yang ada di PC masing-masing. Kita akan coba demonstrasi secara langsung ya. Teman-teman bisa ikuti saya. Nanti jika ada kendala, teman-teman acungkan tangan. Nanti saya akan coba hampiri ke PC teman-teman. Atau buka Netbeans aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada di Visual Studio Code ya. Oke, saya akan demonstrasikan langkah-langkahnya. Teman-teman bisa ikuti dengan perlahan. Mungkin beberapa langkah-langkah sudah sempat kita jelaskan di minggu lalu. Jadi harusnya teman-teman sudah memahami langkah-langkah ini untuk membuat project ya. Bikin project baru, kalian kasih nama, nama NIM dan nama kalian. Ya, seperti yang minggu lalu. Oke. Nanti di sini kita bikin file Java class baru. Kita kasih nama pertemuan 2. Finish. Oke. Di sini kita akan lakukan codingnya ya. Seperti biasa, kita ketik psvm tab. Nah, ini shortcut-nya ya, teman-teman. Sama seperti HTML, tanda seru tab. Kalau ini psvm tab. Lalu kita coba salah satu ya. System out print halo, saya Ferry. Oke. Ya. Kenapa? Sout. SOUT, terus pencet tab. SOUT. Oke, teman-teman yang ada kendala boleh acungkan tangan. Saya akan coba keliling. Oke. SOUT. Ya. Oh, ininya Java dulu. Udah disimpan jadi Java belum? Udah, ini yang Oh iya. Oh, kamu bikin dulu kelasnya.
kelas tutup public kelas disamain aja. Nama filenya juga samain aja. Di rename aja nanti ya. Untuk percobaan ini sudah bisa semuanya ya? Sudah ya? Oke. Saya akan coba panggil salah satu mahasiswa untuk mendemonstrasikan secara langsung. Mungkin saya akan coba panggil Dede. Ya, silakan Dede ke depan, demonstrasikan yang tadi sudah kita coba. Nanti Dede sambil menjelaskan ya langkah-langkahnya seperti tadi. Silakan, Dek. Jadi pertama-tama untuk membuat pemrograman ini berjalan, itu pertama membuat dulu filenya ini dahulu, terus membuat ini dulu public static void main, biar nanti kedepannya untuk mampu menjalankan pemrograman seperti ini. Kalau saya Dede yang ini. Oke, sudah berhasil ya Dede? Kita beri aplaus untuk Dede. Ya. Oke, untuk percobaan yang lain, teman-teman silakan buka di LMS. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kolaboratif. Silakan nanti masing-masing dari rekan-rekan di sebelahnya saling bekerja sama mengerjakan apa yang sudah ada di modul ya. Kalian kerjakan. Jika ada kendala, kalian boleh bertanya. Oke, sebelum masuk ke dalam kolaborasi tadi, silakan ada lagi yang mau bertanya untuk materi ini? Oke, dari tanya Pak untuk import di Java itu apa ya ini? Oke. Import di Java ya. Saya akan coba jelaskan di materi yang Nah, mungkin teman-teman melihat ya, di sini ada import. Fungsinya buat apa sih? Nah, import ini sebetulnya kita meminjam atau kita memasukkan package yang lain dari library yang ada di Java. Ya, makanya kita perlukan di sini adalah import. Mungkin kalau di bahasa C itu include ya. Ingat teman-teman ya, include. Nah, ini juga sama. Kita mau pakai JOptionPen, di mana JOptionPen ini ada di package atau library yang lain. Sehingga kita harus lakukan dia pemanggilan import di sini. Sudah cukup jelas ya? Setelah kalian melakukan kolaborasi tadi, kita masuk ke dalam tantangan, di mana tantangan ini kita kerjakan di kelas, ya, menggunakan kelompok yang sama yang tadi kalian lakukan pembelajaran kolaboratif. Silakan kalian kerjakan tantangan berikut. Bagi yang sudah berhasil, selesai, kita akan kasih nilai plus.
Untuk materi ini, tantangan praktikum kedua ini, tim Siska yang berhasil melakukan pertama kali. Kita beri aplaus untuk tim Siska. Ya, oke baik. Untuk materi perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi kita akan review kembali ya materinya yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, rekan-rekan adik-adik sudah melakukan coding, live coding ya, langsung coding dan kolaborasi dengan temannya tentang bagaimana caranya menampilkan output dari bahasa pemrograman Java menggunakan beberapa metode ya. Di antaranya metodenya adalah printf dan scanner. Printf dan JOptionPen. Ya, lalu teman-teman juga sudah melakukan proses coding untuk mendapatkan input dari user, yaitu apa saja? Scanner, buffer reader, dan JOptionPen ya. Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini sudah dicukupkan, teman-teman dapat bekal yang harus teman-teman kerjakan di rumah masing-masing ya, yaitu adalah tugas. Tugasnya dilakukan secara berkelompok dengan kelompok yang tadi ya, tapi dikumpulkannya secara individu ya di LMS yang sudah disiapkan. Jadi nanti silakan teman-teman upload hasil pekerjaan teman-teman ke LMS, dikumpulkan dengan batas waktu yang sudah ditentukan di LMS. Ya. Sampai di sini sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke, jika sudah cukup jelas, perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, keberkahan, dan ilmu pengetahuan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.